Puji Tuhan, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini. Tuhan masih berikan lagi kesempatan bagi kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Bukan karena kuat gagah hebat kita, tetapi semuanya semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau datang pada Yesus. Kita mau memuji, memuliakan Dia. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah hebat kami, tetapi semuanya semata-mata karena kasih kemurahan Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau masih beri bagi kami untuk menikmati Engkau. Oleh karenanya Tuhan, sebelum kami menikmati Engkau, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mengakui Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, ada begitu banyak kesalahan, kekurangan, kelemahan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karenanya kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Biar pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Darah-Mu yang berkuasa menyucikan, menguduskan kami, menebus kami dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Dan biarlah Tuhan, kami sudah dilayakkan oleh darah Yesus yang kudus. Kami sudah dilayakkan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, di dalam kekudusan-Mu Engkau akan bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Kami mohon Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Ambil alih pekerjaan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah pengurapan Allah turun di tempat ini, mengurapi kami hamba-hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat Tuhan yang ada, sehingga benar-benar Tuhan pagi hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami boleh bersahati memuji memuliakan Engkau, baik kami yang ada di tempat ini maupun sedang jemaat-Mu yang berada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan, yang lahir dari hati kami yang bersyukur kepadamu, menyenangkan hati-Mu dan menarik hadirat-Mu bekerja di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu, bekerja di tengah-tengah kami. Dan hanya Engkau Roh Kudus yang kami izinkan bekerja di tengah-tengah kami, berkarya di tengah-tengah kami, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami merindukan pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, melalui setiap kehidupan kami, melalui setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu.
di tempat ini, bekerja di tengah kami Tuhan. Kami izinkan Engkau mengambil alih pekerjaan-Mu. Kami mengizinkan Engkau berkuasa dan bertata atas setiap kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu, bekerja lebih lagi bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya sekarang. Haleluya. Kita serahkan haleluya 3 kali dan kita akan memuji memuliakan Tuhan kita. Kita katakan haleluya 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tuhan, biarkan katakan Tuhan yang baik. Haleluya.
mencintai Engkau. Aku mengasihi Engkau Tuhan, dan aku mau lebih lagi dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi, dan aku mau menjadi pelaku firman-Mu lebih lagi. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Yesus.
isi hati Tuhan dalam hidup kami. Dengan kuasa dan otoritas, dengan pengurapan dan Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang Dia sampaikan bagi kami, itulah yang menjadi jawaban dalam setiap doa dan pergumulan hidup kami. Karena Engkau yang mengetahui setiap pergumulan setiap umat-Mu yang ada. Sekali lagi Engkau urapi dengan kuasa dan otoritas Allah, sehingga kami yang datang, kami percaya baik kami di tempat ini maupun di rumah, menikmati kebenaran firman-Mu, mendapatkan kekuatan yang baru lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, hidup kami, sehingga firman-Mu boleh masuk tertanam, bertumbuh dan berbuah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, dan kami bebas untuk menikmati firman-Mu. Kami mau terima kebenaran firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saya dikasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, kita akan masuk pada pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya terus mengingatkan jemaat Tuhan supaya saudara terus doakan ya, saudara doakan untuk perluasan tempat ibadah kita di tempat ini ya, supaya saudara pasti lebih rindu kalau mendengar khotbah itu atau beribadah, pasti kan saudara langsung dengan WL-nya, dengan pembicaranya pasti lebih saudara, lebih pas lah ya. Tapi jemaat Tuhan yang ada saat ini, saudara memaklumi dulu ya, apalagi kita masih dibikin jarak seperti ini, dan kita harus pakai 2 lantai seperti ini, dan kita saudara ibadahnya sudah maksudnya 2 kali ya. Saudara juga boleh pilih yang sore dan juga saudara pilih yang pagi. Dan sebelum juga saya membacakan firman Tuhan, saudara, kita ini kan sudah minggu depan sudah Natal, sudah bulan Desember, jadi perjamuan kudus ya, minggu pertama. Nah, kita sudah ulang lagi saudara. Dulu sebelum pandemi itu, setelah habis perjamuan kudus itu kita puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu, waktu itu kita memakai puasa Adam istilahnya, hanya makan buah dan buah saja, makan buah selama 3 hari, dan itu banyak yang menjalani. Nah, nanti saudara mulai Senin depan ya, setelah perjamuan kudus, saudara akan bisa memilih jenis-jenis puasa tentunya ya, jenis-jenis puasa yang saya sudah menjelaskan. Saudara masih ingat nggak saudara? Ada jenis-jenis puasa apa saja? Ada puasa Esther, ada puasa Daniel, ada puasa Daud ya. Kalau puasa Esther tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Kalau puasa Daud ya tidak makan, boleh minum selama 7 hari. Nah, kalau puasa Yesus 40 hari 40 malam ya. Kalau ada yang mau coba, silakan coba ya. Nah, tentu saya tidak bawa ke sana, dan juga ada yang kita sudah praktekkan juga, kita bilang puasa Adam, kita hanya makan buah total. Nah, itu nanti saudara boleh pilih saja, saudara mau pilih yang puasa mana, tapi 3 hari ya. 3 hari, jadi kalau kita puasa Senin, kita baru boleh makan seperti biasa itu hari Kamis. Jadi full dari Senin, Selasa, Rabu kita puasa ya. Nah, kita akan jalani terus lagi, jadi kita akan jalani lagi karena dulu sudah jalani, dan karena pandemi orang jadi pada takut gitu kan. Aduh, kita mesti vitamin tinggi-tinggi ya. Saya ini saudara ternyata minum vitamin juga sudah macam-macam, tapi namanya mau kena ya tetap saja kena gitu ya. Ya, oke. Itu nanti minggu depan ya. Jadi minggu depan kita ada perjamuan kudus. Mari kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu ya. Kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Tawarik
pasal yang ke-20. Kita baca Alkitab kita, saudara, 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat yang pertama. Ini agak panjang ya, bisa baca. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Orang memberitahukan Yosafat, setelah saya besar dan ada orang asing dari Edom menyerang Tuhanku. Sekarang mereka dimasukkan kamar yang diri. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah yang menyediakan kami, bukankah Kau Allah yang selalu surga? Bukankah Kau memerintah tentang segala kerajaan bangsa? Kuasa dan kekuasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang memerintah melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggi di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada namamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. saya mengingatkan dari Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah, tidak akan aku mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan kepada mereka yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu yang seorang dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah jemaah Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok bangsa kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang berliat-liat. Ayat 17 bersama-sama, 2, 3. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita baru membaca tentang kisah bagaimana Raja Yosafat. Saudara, dia ketika menghadapi satu pasukan, gabungan pasukan. Jadi gabungan-gabungan pasukan itu, saudara, itu sudah dari dulu ya. Jadi caranya begini. Ada raja-raja, saudara, raja-raja dalam sekitar tanah Kanaan itu, saudara. Jadi mereka itu berkoalisi begitu, berkoalisi untuk menyerang kerajaan Yehuda. Ingat, Israel itu terbagi dua kerajaan ya, kerajaan Yehuda, kerajaan Israel. Nah, yang diserang ini adalah kerajaan Yehuda oleh Bani Moab dan juga ada Bani Amon. Ada dua saudara
dan Meonim, tiga kerajaan istilah begitu ya. Tiga pasukan ini bergabung untuk menyerang Yosafat atau kerajaan Yehuda. Kalau sekarang saudara bisa melihat ada saudara Amerika kerjasama dengan negara-negara mana begitu ya. Jadi mereka punya bantuan. Kalau ada bekerja sama dengan Amerika, ada negara mau serang negara itu, saudara, nanti Amerika akan bantu. Ya, nah seperti itulah, saudara. Itu konsep gabungan-gabungan itu sudah dari dulu, saudara. Terus diadopsi sampai sekarang. Makanya kan, saudara, ada kekuatan Cina dengan siapa, bergabung dengan siapa, kan begitu, saudara. Kayak Korea Selatan gabungnya dengan Amerika, Korea Utara gabungnya dengan Rusia, dengan Cina. Jadi punya kekuatan-kekuatan gabungan. Nah, satu waktu, saudara, kerajaan Yehuda sebetulnya mereka itu ada gabungan dengan juga kerajaan Israel. Kenapa? Karena Yosafat ini, saudara, adalah dia juga pernah membantu, saudara, dia bergabung dengan pasukan kerajaan Israel untuk berperang dengan orang Filistin. Ketika Yosafat ikut berperang ke sana, saudara, ternyata pada waktu itu memang melalui Nabi Mika, Tuhan sudah melarang jangan ikut berperang karena Tuhan tidak berkenan kepada orang Israel pada waktu itu, atau kerajaan Israel. Tetapi mereka maju. Tetapi sampai di peperangan itu, Yosafat sendiri melihat, saudara, bahwa ketika Filistin menyerang Israel, bahkan raja daripada Israel pun pada waktu itu mati karena dipanah oleh kerajaan Filistin. Sehingga dari pengalaman itu, saudara, ketika datang satu berita kepada Yosafat, ya, setelah tentu Yosafat sudah pulang ke kerajaannya di Yehuda. Tidak lama kemudian, saudara, berapa tahun kemudian, bahwa datang satu berita kepada Yosafat bahwa ada Bani Moab, ada Bani Amon, ada Bani Meonim. Itu pasukan yang sangat besar datang menyerang kerajaan Israel, dan dikatakan firman Allah, mereka sudah masuk, bahkan sudah ada di atas Laut Asin atau di En-Gedi. Saudara, satu waktu ke sana itu cuma ada di Laut Mati, di atas sedikit. Tempat juga Daud pernah mengejar atau bersembunyi di sana. Itu sudah masuk ke tanah orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga dia berkata, kenapa mereka sudah masuk? Dia sudah takut. Saudara, kita melihat dalam hal ini, saudara, bahwa ketika itu berita datang, saudara, ketika berita datang kepada Yosafat bahwa ada pasukan yang kuat, ada pasukan gabungan yang datang menyerang kerajaan Yehuda. Saudara tahu, begitu cepat, saudara, begitu cepat tindakan yang diambil oleh Yosafat. Perhatikan, saudara, apa yang dilakukan oleh Yosafat. Dia berkata begini, ayat 2, perhatikan ya, saudara. Setelah pasukan Moab, Amon, dan juga Meonim, ayat 2 berkata begini, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom. Edom sekarang itu ada di daerah Jordania, ya, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Mohon maaf ya, saya kenapa pelan, saya salah baca. Ini bukan kacamata yang saya biasa pakai baca. Jadi dikatakan ketika dia dengar itu, saudara, sudah ada di En-Gedi, itu sudah masuk ke wilayah dia. Kok bisa masuk mereka? Tetapi kita lihat apa yang terjadi kepada Yosafat. Ayat 3 dia berkata apa, saudara? Kita baca ayat 3. 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut. Perhatikan, saudara. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, kita masih berbicara tentang lalu, saudara, topik kita khawatir atau jangan khawatir. Dan tindakan apa, saudara, kita akan ambil ketika khawatir itu datang. Ya. Saya menganalogikan lalu, saudara, ketika saudara bawa motor, bawa mobil, tiba-tiba ada kayu melintang di jalan, atau ada banjir di depan, atau ada sesuatu di depan. Saudara harus secepat mungkin mengambil sebuah tindakan.
keputusan, suatu tindakan. Berhenti, putar balik, dan harus mengambil satu tindakan yang sudah harus ada di dalam pikiran saudara. Atau saudara bisa mencari jalan memutar, pokoknya harus ada tindakan yang harus ambil. Nah, demikian juga kita, saudara. Ketika kita menghadapi satu kekhawatiran yang kita tidak tahu kapan dia bisa datang, saudara harus punya tindakan yang secepat mungkin dan harus tepat. Harus tepat, saudara. Ya, kita sudah membahas beberapa tindakan lalu, saudara, bahwa ada tindakan yang kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menyertai. Ya, ketika khawatir datang, kau harus tetap bertindak. Saya harus tetap bertindak dalam posisi percaya. Kita harus tetap bertindak dalam posisi bergumul kepada Tuhan. Siang malam bergumul kepada Tuhan ketika kekhawatiran itu datang. Tidak boleh diam, saudara. Harus ada sebuah tindakan. Ya. Saudara masih ingat yang ketiga apa, saudara? Saudara harus membaca firman. Harus ada tindakan. Jadi itu sudah ada dalam pikiran kita. Sama seperti saya bilang tadi, ketika ada sesuatu di depan, saudara sedang mengendarai suatu kendaraan, otomatis dalam pikiran saudara sudah ada yang tindakan harus saudara ambil. Demikian juga ketika saudara diperhadapkan pada satu kekhawatiran, harus ada tindakan yang saudara harus ambil. Tindakan apa ini? Saudara harus tanya Tuhan, yang paling tepat apa? Ya, nah, kita lanjut lagi, saudara, bahwa ketika Yosafat mendengar itu, saudara, bahwa ada pasukan laskar yang besar sudah masuk di wilayah dia, akan menyerang kerajaan Yehuda, begitu cepat tindakan Yosafat. Ayat 3 berkata apa, saudara? Dia mencari Tuhan dalam berpuasa. Cepat sekali. Dia berpuasa. Nah, saudara, kita sudah masuk dalam, kita kan sudah bicara tentang puasa, jenis-jenis puasa. Baru kita sudah masuk pada poin apa ini, saudara? Alasan berpuasa. Kita sudah membahas tentang alasan-alasan berpuasa. Saya mau tanya dulu ya, saudara, karena kan saya begini, kalau saya hanya menyampaikan firman begini, tapi ternyata tidak ada jemaat yang berpuasa, ya saya seperti pukul angin, saudara. Karena kan target saya tentu, saudara, ketika menyampaikan firman bagi kami, target pertama adalah saudara percaya, dan kedua saudara harus melakukan. Kan begitu, saudara. Tapi kalau sudah tidak percaya dan tidak melakukan, ya saya seperti pukul angin saja. Nah, saya berharap saudara jemaat Tuhan, kita ada puasa mingguan. Ada puasa mingguan. Ya. Siapa yang ada puasa minggu ini? Ada berapa orang? Minggu ini? Tidak ada yang, ada 2 orang. Di bawah ada yang puasa nggak minggu ini? Atau 2, di atas 2? Ya, 3. Ada berapa orang? Nah, saudara, sebetulnya kan saya bilang tidak ada alasan untuk tidak kita berpuasa. Saudara bisa pilih beberapa jenis-jenis puasa. Karena begini, saudara, sebetulnya ketika saya mengajarkan begini, saudara jangan berpikir ini hanya sebuah tindakan rohani. Betul, ini puasa ini tindakan rohani. Tetapi tindakan rohani, saudara perhatikan, ketika Yosafat berpuasa, apa yang terjadi? Dampak apa terjadi pada dia? Harusnya mereka punya jasmani itu mati. Yosafat telah melihat bahwa kehidupan jasmani kita mati. Kenapa? Karena pasukan yang begitu kuat dari Meonim dan gabungan itu akan menyerang kita dan jasmani kita mati. Tetapi tindakan rohani, cari Tuhan berpuasa, berdampak pada kehidupan jasmani. Tuhan bilang apa ketika kita baca firman Tuhan tadi? Tuhan bilang kepada Yosafat, ketika setelah kau berpuasa, besok maju. Mereka berperang atau tidak? Atau Tuhan yang berperang, kata firman Allah. Siapa yang berperang? Tuhan yang berperang. Haleluya. Jadi puasa itu memang tindakan rohani, saudara. Tapi saya mau katakan, itu berdampak luar biasa kepada kehidupan jasmani kita.
Haleluya. Makanya saudara jangan takut berpuasa. Jangan saudara pikir, aduh nanti tahan lapar ya. Aduh. Memang berpuasa tahan lapar. Puasa itu mengadakan pantangan. Tidak makan, tidak minum, kan? Atau hanya makan yang terbatas saja. Memang seperti itu. Tapi sudah akan lihat dampak daripada tindakan-tindakan rohani dalam hal berpuasa. Saudara akan lihat dalam kehidupan jasmani. Tuhan akan berperan seperti Yosafat. Dia kaget, dia menyuruh rakyatnya, dia kan raja, saudara. Tapi dia berkata, berpuasa semuanya. Ini raja luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia itu raja yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu raja yang berkenan kepada Tuhan. Karena ketika dia menggantikan bapaknya Asa, saudara, yang dia lakukan pertama adalah dia berkata, semua orang, semua rakyat, cari Tuhan. Kalian sudah menyeleweng, menyembah berhala, balik datang kepada Tuhan. Stop menyembah kepada berhala. Oh, itu raja itu luar biasa, saudara. Bayangkan, saudara, harusnya kan pendeta atau imam berkata, wah rakyat, ini tindakan rohani, berpuasa. Tapi ini raja yang bilang, saudara. Dia bilang berpuasa karena dia tahu tindakan-tindakan rohani itu akan berdampak luar biasa pada kehidupan jasmani. Saya yakin, saudara, dalam poin ini kita membahas begini, bahwa alasan kita berpuasa. Sebetulnya dalam poin ini saya membahas bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Ada pertolongan-pertolongan yang saudara tidak perlu berpuasa. Tuhan bisa nyatakan. Tetapi ada pertolongan-pertolongan yang memang kau harus puasa. Saya percaya kita semua, saya banyak kali butuh pertolongan Tuhan. Saya percaya juga saudara banyak kali membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi saudara harus peka. Tuhan, saya ini kok saudara lama ya membutuhkan pertolongan ini. Kenapa belum terjadi ya Tuhan? Kenapa ya? Saya bilang lalu, saudara harus peka. Jangan-jangan Tuhan bilang, kamu harus puasa. Yosafat begitu peka. Ketika dia datang pada Tuhan. Ternyata saudara, Tuhan suruh dia puasa. Dan Yosafat berpuasa. Dan dia membutuhkan pertolongan adalah bagaimana Tuhan kami akan melawan laskar yang besar, pasukan yang kuat. Ketika dia berpuasa, Tuhan bilang, besok maju Yosafat. Maksudnya ternyata dia maju. Dia bawa pasukannya maju ke sana. Dia menyuruh para imam, semua rakyat, bagian Lewi, dia berkata, semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai di atas gunung, mereka melihat daerah Engedi. Loh, kenapa orang-orang ini sudah mati semua? Ternyata Tuhan buat mereka orang Meuni itu saling berperang. Tuhan yang kita sembah seperti Tuhan yang Yosafat sembah. Amin. Dia bisa atur orang, saudara, saling adu domba. Dia bikin mereka dengan mereka saling berperang. Yosafat sedang pergi, dia berkata, oh Tuhan sudah suruh kami, ayo kita maju berperang. Sampai di sana Yosafat kaget. Kenapa ini orang sudah mati semua? Ternyata Tuhan bikin mereka saling berperang. Kemenangan terjadi kepada Yosafat. Jadi saya bilang, tindakan-tindakan rohani. Saudara, kalau saya bilang ini, kalau saudara butuh pertolongan Tuhan, lakukanlah tindakan-tindakan rohani. Dan salah satu tindakan rohani adalah berpuasa. Saudara mau berpuasa? Sekali lagi, jangan takut berpuasa ya. Jangan takut. Jadi kita bicara tentang ini, saudara, alasan-alasan berpuasa. Kalau sedikit saya ulangi sedikitnya. Berapa di antara saudara ingat alasan-alasan kita berpuasa? Saya sudah membahas mungkin 5 poin pada beberapa waktu lalu. Masih ingat nggak? Coba kita sebut lagi. Jadi kita harus punya alasan berpuasa. Harus ada alasan.
ya kita harus berpuasa. Jadi alasan saya pernah bilang, memang saudara, kalau di antara saudara mau berpuasa, suami atau istri atau anak berpuasa, alasan mau berpuasa sih saudara tidak usah perlu tanya. Kan saya bilang gitu, tidak usah perlu tanya alasan berpuasa. Tapi engkau boleh tanya itu tentang jenis puasa. Perlu tanya itu, kamu jenis puasa apa yang kamu lakukan, kan begitu. Apalagi kalau ada tamu kan, atau saya datang kepada saudara, terus saya bilang saya lagi puasa, ya saudara cuma tolong tanya, Pak Gembala puasa apa? Ternyata kan saya cuma puasa Daud kan saudara. Terus saya sudah kehausan, saudara hanya berasumsi saja, oh Pak Gembala puasa Ester ini, padahal saya sudah kehausan kan gitu. Jadi kalau jenis puasanya saudara perlu tanya, Pak Gembala sedang puasa jenis apa? Kalau saya bilang oh puasa Daud, saudara kasih saya minum kan gitu. Tapi saudara jangan tanya, Pak Gembala puasa alasannya apa? Jangan. Karena alasan-alasan berpuasa itu, saudara, itu pribadi kita dengan Tuhan. Masih ingat alasan pertama apa saudara? Karena perintah Tuhan. Yang kedua apa saudara? Alasan kita berpuasa karena ajaran atau apa? Nah, yang pertama itu perintah Tuhan atau ajaran Tuhan ya. Kedua merendahkan diri, wajib sudah. Terlalu banyak itu ayat itu. Alasan kita berpuasa karena kita merendahkan diri, ini berbahaya saudara. Apalagi saudara, saya yakin saudara akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Tahun 2022 saya percaya entah ekonomi saudara pasti diberkati Tuhan. Tapi hati-hati. Orang banyak kali saudara, ketika dia merasa ekonominya sudah diberkati, sudah tidak mau merendahkan diri kepada Tuhan dengan cara berpuasa. Ini bahaya. Bahaya. Jadi justru puasa ini menolong engkau supaya tetap rendah hati, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena berpuasa itu engkau merendahkan hati dan merendahkan diri. Hanya Tuhan yang maha besar, hanya Tuhan sumber segala sumber. Sekalipun kau sudah kaya, engkau harus tetap puasa untuk datang pada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga apa saudara? Alasan kita berpuasa yang ketiga apa? Supaya terjadi pertumbuhan karakter rohani. Haleluya. Ini penting loh, karakter rohani. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh iya. Kita ini sudah percaya Yesus, tapi karakter rohani kita belum sempurna seperti Yesus loh. Amin saudara. Tapi saudara jangan saling nyala-nyalain ya. Suami istri, dia tuh karakter kamu belum benar. Puasa dong, nah, jangan perintahin begitu. Saudara sudah dengar firman, sadar sendiri. Kalau saudara dan saya ini karakter rohani kita memang belum seperti Kristus, Yesus, ya puasalah sendiri. Amin. Jangan nyuruh-nyuruh orang. Kamu ini karakter rohani kamu belum bagus loh, puasa kamu. Jangan saudara. Biarlah firman Tuhan yang jamankan. Kalau kau sadar memang karakter rohanimu memang belum seperti Kristus, ya puasalah. Haleluya. Yang keempat apa? Ada masih ingat? Untuk bertobatan. Daud itu dia berpuasa karena sebuah pertobatan. Nah, yang kelima ini ya, kita membahas ini. Yang kelima, karena kita butuh pertolongan Tuhan. Ada sesuatu yang apa saudara? Sesuatu yang mustahil sebetulnya engkau mau dapat. Engkau rindukan tapi sesuatu yang mustahil sebetulnya. Seperti Yosafat. Sesuatu dia merindukan itu kemenangan, tetapi itu mustahil dia akan menang terhadap ketiga gabungan pasukan ini. Tapi dia merindukan itu. Sehingga inilah alasan bagi Yosafat. Dia ambil tindakan berpuasa. Dan sesuatu yang mustahil Tuhan bisa nyatakan. Amin, saudara. Dia berpuasa. Nah, bilang kiri kanan lagi deh, di lantai atas, lantai bawah di rumah. Bilang kiri kanan, yuk kita puasa lagi. Bilang gitu. Ya, kita puasa lagi. Ya. Kalau saya tanya siapa yang pernah puasa? Pernah. Coba saudara di sini pernah puasa, coba.
banyak sekali ya, hampir semua ya pernah puasa. Kalau saudara pernah puasa ya, itu pas seperti tadi, puasa lagi ya, puasa lagi. Karena memang dalam hidup ini ada begini saudara, ada pertolongan-pertolongan yang memang kita rindukan sesuatu itu, tapi begini saudara, orang pun tidak bisa tolong. Gitu. Orang pun tidak bisa tolong. Jadi percuma saudara akan datang kepada seseorang. Karena kalau saudara lihat, gampang dia bisa tolong saya. Tapi bisa Tuhan tutup, karena Tuhan mau engkau harus berpuasa. Ya, harus berpuasa. Nah, oke. Jadi itu alasan berpuasa ya saudara. Jadi kalau saudara mau berpuasa harus ada alasannya. Nah, alasan-alasan itulah saudara, ketika saudara mau berpuasa untuk menjadi apa saudara? Saudara cerita sama Tuhan, Tuhan, ini alasan saya mau puasa ini Tuhan. Saya membutuhkan pertolongan ini tapi saya belum dapat. Yang berikut ya saudara. Yang berikut. Mari kita baca saudara di Matius 17 ayat 19 sampai 21. Ya, mari kita baca bersama-sama ya, baik lantai atas, lantai bawah, juga di rumah. 1, 2, 3. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, Yesus ya, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Kisah ini sedang menceritakan bagaimana murid-murid sebetulnya mereka itu mengusir setan, tapi mereka tidak bisa. Tapi Tuhan sedang berbicara juga tentang iman mereka. Mereka berkata, kami telah melakukannya. Tapi sebetulnya Yesus sedang berkata, jenis ini, jadi ada jenis-jenis. Jadi ada jenis iblis saudara, atau ada jenis perbuatan iblis. Itu hanya bisa, ayat terakhir, hanya bisa dikatakan diusir dengan apa saudara? Doa dan puasa. Saudara mau jungkir balik bagaimanapun, kalau jenis iblis ini yang menyerang, harus dengan doa dan puasa. Jadi alasan juga berpuasa saudara adalah untuk melepaskan diri saudara dari jenis atau iblis tertentu. Jadi begini saudara. Jadi mungkin saudara, saya tidak dalam ikatan iblis, ya puji Tuhan. Tapi saudara juga harus peka. Harus peka ya saudara. Kalau saudara melihat saya ini kayaknya kok ada titik ulang-ulang iblis, jadi iblis itu sudah mengikat seorang itu dengan dia melanggar firman terus ulang-ulang. Dia terus melakukan dosa yang sama. Dan itu sebetulnya sudah dalam sebuah ikatan. Sudah dalam ikatan. Nah, saudara yang tahu sendiri. Mungkin saudara akan bilang, saya ingin sudah tidak mau marah, tetapi kok marah lagi ya? Saya ingin tidak mau membenci sampai, kayaknya sudah mau sampai akar pahit. Tapi kenapa ini masih ya mengikat saya? Saya ini kok tidak mau jatuh dalam dosa yang sama itu ya? Tapi kenapa ulang-ulang ya? Kok balik lagi? Nah, kemungkinan ini saudara sebuah ikatan iblis.
Saudara, mungkin saya sudah berdoa, saya sudah tengking, tapi kok tetap ya nggak bisa lepas. Saya coba melepaskan ini, tapi aduh ketemu lagi ini, aduh kok ulang lagi ya. Nah, saudara, jenis ini mungkin saudara jenis itu tidak bisa hanya engkau usir, karena ini jenis iblis yang harus engkau punya tindakan puasa. Harus berpuasa. Kalau saudara tidak mau dalam ikatan, karena iblis intinya iblis itu saudara bukan membuat iblis itu rasuk orang tuh begini, bukan saudara, bukan kerasukan. Dia tidak begitu. Intinya dia adalah bikin orang percaya itu langgar firman terus. Itu inti iblis begitu. Nah, kalau saudara menyadari ini, saudara mengikat ini, saudara, ya puasa. Jadi saudara sudah datang pada Tuhan, saudara harus bilang begini, saudara, Tuhan, saya kok saya kok ada ikatan begini, ulang seperti ini ya Tuhan. Kok saya membenci, kok terus-terusan ya Tuhan. Kayaknya saya sampai sudah akal pahit sama orang ini. Nah, sudah ikatan ini, saudara, jenis ini saudara sudah bilang, dalam nama Yesus, saudara harus ada tindakan puasa. Aduh Tuhan, kok saya ulang lagi, kenapa ini sudah jadi ikatan kepada saya. Saudara bilang kepada Tuhan alasannya. Nah, makanya saya bilang kepada saudara, kalau alasan puasa itu saudara tidak usah tanya-tanya. Kalau orang berpuasa jangan tanya alasannya. Biarkan dia dan Tuhan yang dia ceritakan kepada Tuhan tentang alasan dia berpuasa. Dan betapa indahnya saudara yang Islam Tuhan, ya, ketika kita mengalami kelepasan, kemerdekaan. Karena iblis mau kan saudara supaya neraca kita turun. Kelihatannya orang percaya. Kita tetap masih bisa ke gereja, tapi pulang di rumah, di jalan, beraktivitas, kayaknya balik lagi melakukan pelanggaran yang sama. Terus saudara tidak berdaya. Rasanya saudara diikat terus menerus. Ya saudara berpuasa. Kalau puasa begini saudara jangan cuma satu kali. Cuma puasa Daud 1 hari. Jangan terus puasa. Jangan tiap minggu kalau bisa puasa. Saya percaya saudara akan mengalami kelepasan kita. Banyak kali tanpa saudara sadari, kadang-kala dalam rumah tangga, suami, istri, anak, kadang-kala iblis bikin adu domba saudara. Dan saudara, kok rasanya kenapa ya berulang-ulang begini ya? Nah saudara, saya sudah berdoa tapi kok tidak bisa lepas dari ini ya. Saudara berpuasa, saudara. Berpuasa. Jangan cepat-cepat salahkan suami, jangan cepat salahkan istri, jangan cepat salahkan orang tua, jangan cepat salahkan anak. Tindakan dulu seperti Yosafat tadi, berpuasa. Karena Yesus berkata ada jenis yang tidak hanya engkau bisa lakukan dengan doa, harus puasa. Amin, saudara. Nah, kenapa ini iblis bisa masuk ya Pak? Kenapa ya? Karena memang kau sudah buka pintu. Iblis tidak bisa sembarang masuk kepada orang percaya, tidak bisa. Tapi karena sudah buka celah, sudah melakukan pelanggaran, itu jadi pintu bagi dia. Jadi kita membahas 2 poin ini, saudara ya. Alasan berpuasa adalah karena kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, karena dalam hidup kita, sekali lagi saudara, kita akan diperhadapkan kepada pertolongan-pertolongan yang sesungguhnya kita butuh, tetapi memang kita tidak mampu, seperti Yosafat. Tetapi ada Tuhan yang sanggup menolong, seperti Yosafat. Tapi dia bertindak untuk berpuasa. Dan yang berikut saudara, kita membahas alasan kita berpuasa saudara. Karena di dalam hidup ini saudara, di dalam perjalanan hidup kita, di bumi ini, bahwa ada iblis, ada jenis-jenis iblis yang merusak karakter, merusak rumah tangga, merusak iman kita, saudara, yaitu pekerjaan iblis. Dan jenis ini, firman Allah hanya berkata, ini hanya bisa diusir dengan puasa. Ya, dengan puasa.
saudara, saya mau saya sampai di sini dulu ya, saudara. Sekalipun saya hanya baca saja, saudara, karena saya tidak mau bahas lagi, karena berikut sudah Desember, saudara, karena saya masih punya 3 poin lagi tentang puasa ini. Tapi itu alasan itu, saudara, ingat saja. Salah satu saya mungkin pernah bilang juga, saudara, sebetulnya mungkin bukan ini alasan, saudara, ya, tetapi ini menjadi sebuah keuntungan. Tapi saya lihat ada orang-orang juga yang bukan di dalam Tuhan, tetapi mereka punya alasan untuk berpuasa. Tapi bagi kita ada landasan ayatnya, saudara, yaitu di kitab Daniel. Ketika puasa Daniel dilakukan oleh Daniel dan teman-teman, justru mereka itu menjadi sehat tubuhnya. Kan dibilang dalam Alkitab, justru mereka lebih bugar, lebih sehat, lebih pintar. Jadi berpuasa itu juga, saudara, menjadi sebuah alasan bagi kita. Selain kita ini, saudara, punya pergumulan-pergumulan, tapi berpuasa itu juga bisa juga, saudara, dalam alasan saudara karena tubuh saudara kurang sehat, saudara, coba saudara berpuasa. Saudara berpuasa, saudara akan mengalami kesehatan tubuh lebih sehat. Iya, saudara, lebih sehat tubuh saudara. Saya pulang ke temanku, minggu pertama saya bisa puasa 2 kali, ya, saudara. 2 kali di sana, 3 kali loh. 2 kali. Ketiganya sudah balik di sana. Seminggu di sana, saya sampai Rabu saya puasa, Jumat saya puasa. Rasa lebih sehat, saudara. Pulang timbang badan kok agak turun. Tekanan darah kalau saya dulu, saudara, 120 lebih, 30. Tapi setelah berpuasa sudah 113, 110. Jadi sebetulnya, saudara, dari sisi kesehatan, saudara, berpuasa itu jadi lebih sehat. Jadi jangan berpikir, aduh kalau saya puasa nanti tubuh saya jadi sakit. Lihat aja, penting saudara mau berpuasa berlandaskan firman Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, kata firman Allah, harus berdasarkan iman terhadap firman Allah. Makanya setiap poin saya membahas, saya harus memunculkan ayat. Bukan hanya sekedar poin saya buat, tapi harus ada ayat, dari situ timbulnya, saudara, ya. Dari situ supaya kita beriman kepada firman yang kita dengar. Jadi percayalah, saudara, berpuasa itu kita lihat bukan hanya sekedar, saudara, itu adalah tindakan rohani, tetapi berpuasa juga berdampak kepada kehidupan jasmani kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini, saudara, saya menyampaikan firman Tuhan tentang puasa ini, ya, saudara, nanti. Tapi saya akan selesaikan minggu depan. Saya harap saudara datang dengan cepat, tentu minggu depan, saudara, ya. Dengan cepat saya akan menyampaikan poin-poin untuk selesai tentang puasa. Karena saya sudah katakan bahwa mulai Desember ini kita ulang lagi berpuasa setiap Senin setelah perjamuan kudus, ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Di lantai bawah juga bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang mengikuti pada online, kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin, ya Tuhan, mengikuti jalan-Mu. Kita mau berdoa saat ini. Tapi sekarang ini juga saya tergerak, ya, ingin mendoakan saudara
sebelum saya masuk dalam doa secara umum, saya tergerak berdoa. Saudara yang datang ada pergumulan-pergumulan khusus, bahkan tentang kesehatan, ataukah memang kau sedang khawatir saat ini, sedang mengalami kecemasan, atau kau sedang ada persoalan-persoalan di dalam pekerjaan, rumah tangga, atau mungkin bukan sekedar persoalan, bahkan ada masalah-masalah mungkin. Kita hanya datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong. Saudara yang perlu didoakan, angkat tangan kananmu pada Tuhan, taruh tangan kirimu di dada. Saudara, berbeda-beda pergumulan saudara saat ini. Mulai kau sampaikan kepada Tuhan dari isi hatimu. Apa yang sedang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang sedang menjadi persoalan? Apa yang sedang menjadi permasalahanmu saat ini? Atau kau sedang mengalami kesehatan yang terganggu saat ini? Roh Kudus dengar ya Roh Kudus. Sementara kau mengangkat tangan, sampaikanlah kepada Roh Kudus. Roh Kudus dengar ya Roh Kudus seruan anak-anakmu. Kami percaya Engkau mampu menolong. Roh Kudus dengarkan ya Roh Kudus. Dia membutuhkan pertolongan. Dari tempat ini hamba berdoa kepada mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada engkau yang sedang mengangkat tangan saat ini, Tuhan Maha Penolong, Tuhan Maha Penyembuh, Tuhan Maha Berkat, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga Maha melepaskan dari yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan kami berdaulat dalam nama Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan kami berdaulat dalam rumah tangga kami. Tuhan kami berdaulat dalam pekerjaan kami. Tuhan kami berdaulat dalam kesehatan kami. Tuhan kami berdaulat dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan kami berdaulat terhadap masa depan kami. Tuhan berdaulat di semua aspek hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami berjalan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau turun tangan saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Setiap kami percaya Tuhan, tolong Tuhan berkati kami. Roh Kudus juga akan menguatkan, memampukan, memberanikan kami untuk berpuasa ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus kita berdoa supaya Tuhan singkapkan kebenarannya lebih lagi, sehingga Tuhan terus membukakan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih juga pada segenap pelayan yang bertugas pada hari ini, dari petugas prokes di depan, multimedia, kolektan, WL Singers, pemain musik, multimedia juga, kemudian seluruh jemaat Tuhan yang juga sudah melayani Tuhan melalui pujian penyembahan. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh karena pelayanan yang kita kerjakan pada hari ini. Untuk selanjutnya, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom.
Ibadah Pemuda dan Remaja YMB diadakan pada hari Sabtu pukul 18.15 di gereja. Jadwal ibadah minggu depan: Ibadah Raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah Raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah Raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Nah, kemudian untuk pengumuman Natal kita, terus doakan ibadah dan perayaan Natal GPDI Kota Wisata tahun 2021 yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 jam 5 sore secara online melalui Zoom ya. Jadi jangan lupa untuk Natal ini save the date ya, tanggal 19 Desember jam 5 sore melalui Zoom. Kemudian untuk pengumpulan dana Natal, kita ada buka persembahan Natal melalui amplop persembahan Natal yang sudah disiapkan di bawah. Nanti mungkin minggu depan baru akan dibagikan, tapi kalau Bapak Ibu mau ambil hari ini juga bisa, nanti ambil di bawah, di meja di bawah. Kemudian amplop bisa dikembalikan kepada Ibu Anyong atau dititip melalui saya juga bisa ya. Nah, kemudian selain daripada itu, pengumpulan dana Natal ini juga kami lakukan dengan cara melakukan penjualan makanan atau minuman yang merupakan sumbangan dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Jadi apabila ada Bapak Ibu Saudara yang rindu atau terbeban untuk bisa ikut di dalam penjualan makanan minuman ini, bisa menghubungi Ibu Anyong untuk nanti dijadwalkan ya. Atau kalau seandainya hari ini Ibu Anyong nggak ada, bisa WA, atau kalau nggak bisa ngomong ke saya juga bisa, nanti akan saya sampaikan. Jadi mungkin itu saja pengumumannya. Ada tambahan dari Pak Gembala? Tidak ada. Satu hal yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang ikut di dalam mengisi acara ujian PSP maupun Pelprip selesai ibadah ini, jangan pulang karena hari ini akan melakukan rekaman suara ya. Jadi itu saja pengumumannya. Kalau tidak ada yang lain lagi, sama-sama saya akan serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Nah, sebelum siapa dalam doa, jemaat Tuhan doakan juga ya mereka yang terlibat di dalam acara Natal ini, karena saya lihat sibuk sekali mereka. Jadi latihan, syuting, apalagi anak-anak remaja ya. Maksudnya supaya mereka tetap sehat ya. Sehat, karena Natal kita justru sekarang itu sibuk sekarang, saudara. Paling sibuk ya sekarang karena online kan. Jadi sistemnya semua sudah direkam semua. Direkam, nah tanggal 19 itu kita tinggal ketemu di Zoom meeting semua, dan itu sudah siap tampil. Jadi sudah jadi itu sudah. Kalau kita Natal offline kan saudara biasa nanti di hari hanya itu sebelum, satu hari sebelumnya, wah semua jemaat itu sibuk sekali. Nah kalau sekarang beda saudara, jadi sibuknya sekarang saudara. Ya sibuk. Jadi kita doakan supaya semua sehat, peralatan digunakan semua lancar. Ya. Oke, Tuhan berkati. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan berdiri dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini. Kami percaya setiap kami yang telah datang saat ini, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kepada kami jemaatmu di tempat ini. Kami akan mengadakan perayaan Natal nanti ya Tuhan, di tanggal 19 hari Minggu nanti. Tuhan, doa kami kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, mereka yang terlibat untuk mengisi acara ini ya Tuhan. Tolong mereka semua ya Tuhan. Biarlah Engkau anugerahkan kesehatan, kekuatan daripada-Mu, sehingga mereka dapat menyelesaikan semua ya Tuhan, untuk persiapan dan sampai pada acaranya nanti semua berjalan dalam pertolongan, dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Demikian kami bersama jemaat-Mu berdoa. Tuhan, kami punya kerinduan supaya ruko di sebelah ini Tuhan, mereka boleh menjual kepada kami boleh dapat membelinya juga dalam pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dalam satu ruangan yang sama. Doa kami juga Tuhan kepada pemerintah kami, berkatilah pemerintah kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, semua pemerintahan dari pusat sampai daerah, TNI Polri dari pusat sampai daerah, juga DPR MPR dari pusat sampai daerah. Tuhan, kami jemaat-Mu menyerahkan mereka ke dalam nama Tuhan Yesus. Taruhlah hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan.
sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan ini di dalam kekuasaan tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkati juga para tim medis yang sedang berusaha terus Tuhan menangani pandemi saat ini. Tuhan balas berkat bagi mereka. Demikian hamba-Mu berdoa kepada kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kembali kami sepanjang minggu akan melakukan aktivitas kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, apapun jenis aktivitas yang akan kami lakukan, urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami dengan urapan baru, sehingga kami melakukan aktivitas dalam urapan-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam otoritas-Mu. Terlebih dalam aktivitas kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan sudah memberkati perjalanan kami tiba di tempat ini. Mohon berkat yang sama memberkati kami pulang di rumah kami masing-masing dalam keadaan tubuh yang sehat, memuliakan Tuhan dalam keluarga kami. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripadamu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Ini kami ya Tuhan, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jugalah yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Hanya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.